Oke guys, ini tiba-tiba kita buat konten. Jadi semalam itu saya WA Alfa, Fa, gimana kalau besok main ke studionya My Club? Kita ngomong di Jakarta, aman. Ya, ngomong di Jakarta. Nanti malam dia udah mau balik ke Jogja. So, congratulations. Terima kasih. 12K. Akhirnya. DDR5. Ya, akhirnya. Baru aja tadi malam dapat frekuensi 12.100 ya untuk nyobain Aerolake buat DDR5. Ya. Akhirnya dapat. Pakai ASRock Formula. Yes. Ya, congrats. Kayaknya ini yang pertama ya 12 kayak Indonesia ya. Gak tahu, gue nggak hafal. Mungkin kali. Kayaknya. Oke, gak tahu. Mungkin gue nggak hafal. Sorry. Karena nomor 7 ya. Kayaknya nomor 7 ya, kayaknya. Semoga masih nomor 7 kita tampilin nanti. Thank you. Sekali lagi congrats, Wang. Thank you. Aja ya kita mau ngomong tanpa ada cut sebenarnya nanti semoga nggak ada editan. Jadi kalau editan kalau sempat ada sumpah serapahnya. Judulnya misu apa lagi kita hari ini? Mau misu apa lagi kita? Misu apa aja, termasuk misuhin para netizen juga. Di cancel kita ntar. Gimana? Jadi kan kita berdua udah pernah ngetes Aerolake nih. Maksudnya minus 3 hari itu. Ya. minus 3 hari. Ya. Aerolake, dan ketika semua review keluar di seluruh dunia semua itu kan ya bukan tanda kutip, memang menghujat gitu. Aerolake itu sampah lah, bla bla bla, ditambahin netizen kita menambahin gitu loh ya. Tapi yang lebih menarik sebenarnya gua mau tanya lu ini ya. Gimana tuh? Seburuk itukah Aerolake? Oke. Dan kalau memang misalnya lu harus gimana caranya untuk merekomendasikan ini prosesor apa dalam tanda kutip? Nggak bisa. Nggak gitu. Ya, benar. Anyway. Jadi kalau dibilang masalah gini. Ini macam-macam sih ya, dan kalau seandainya dibilang banyak yang protes, sebetulnya mungkin gue mau start dengan sedikit pujian. Intel waktu press brief at least nggak overselling prosesor ini. Yes. Mungkin karena ada si botak. Bisa, iya benar, ada Robert Hallock. By the way, kalau teman-teman tahu ini kita lagi ngomongin ada orang yang tadinya orang di AMD. Betul. Dan dia di AMD tuh jadi kayak orang yang imba parah lah istilah, maksudnya udah mentok atas urusan PR segala macam. Komunikasi bagus banget. Terus entah pindah atau dicolong, gue nggak tahu ya. Entah pindah atau dicolong sama si Intel, terus sekarang dia di Intel dan dia bisa ngasih tahu poin-poin apa aja di mana Aerolake itu menurut mereka beres, which is power efficiency, gitu kan. Kemudian dan slide mereka yang pertama pas waktu press briefing mereka udah bilang kalau gamingnya memang berantakan gitu. Dibanding gen sebelumnya. Iya, dan gue tidak melihat mereka berusaha jual ini sebagai prosesor paling kencang. Jadi satu hal yang mungkin gue mau hargai adalah at least mereka nggak overselling prosesor ini. Gitu. Karena istilahnya kalau kita tarik balik sedikit aja ke AMD, Zen 5 is a good CPU. Betul. Kalau itu launchingnya tidak dinodai dengan overselling Zen 5 yang non X3D ya. Yang non X3D ya. Pertama dulu. Yang pertama banget. Iya, dengan dengan mereka tidak bilang bahwa kami ngetes di Windows 24 H2 atau something yang beda gitu. Kemudian review guide-nya mirip dengan apa yang orang-orang tes gitu. Itu launch bisa mulus sekali gitu. Makin membuat ya Intel lebih susah lagi buat gain ground gitu. Dan istilahnya launchingnya Zen 5 itu self-inflicted masalahnya. Bukan dari produk gitu maksudnya. Produknya decent. Cuman ya kayak kita tahu aja AMD bilang ini prosesor buat generasi baru, buat zaman AI. Mereka nggak even kasih tahu kalau ini ntar AI application-nya seperti apa gitu. Dan yang mengerikannya dari kayak misalnya kayak Robert Hallock zaman dulu pas waktu dia di AMD, dia kasih tahu nih kalau Zen itu nanti kencangnya di area ini. Kamu istilahnya suggested buat ngetesnya skenario-nya mirip-mirip kayak gini. Ya nggak harus mirip, obviously kan kita ngetes nggak mungkin ngikutin guide-nya mereka. Dan juga customer butuh itu ya. Betul. Cuman ya itu dikomunikasikan dengan beres dulu dan menurut gue Zen 5 benar-benar butuh itu gitu. Ya beda sama X3D yang jelas itu CPU spesifik buat gaming, yang di gamingnya monster sekali udah ya gitu ya. Mungkin satu-satunya protes gue soal buat X3D cuma harganya digoreng luar biasa aja. itu kayak part isinya nanti. Ya. Jadi intinya kalau kita bicara buat Aerolake ditanya sebusuk itu, lucunya sih maksudnya gini.
ini adalah prosesor mungkin Intel pertama, gue nggak tahu lu punya data yang sama apa enggak. Ini kayaknya prosesor Intel pertama yang bener-bener tidak menghasilkan kayak peningkatan kayak gen to gen improvement, ya nggak sih? Lu nggak usah ngomong kayak 11 ke 12. 11 ke 12 tuh masif banget ya, karena 11-nya bubar sih. Rocket League-nya bubar gitu kan, ke Alder Lake 12 itu tinggi banget. 12 ke 13 oke, walaupun ya naik, masih lumayan naik, walaupun dengan dibayar dengan power yang luar biasa gitu kan. Dan kayaknya sekarang pas waktu mereka bilang kita mau lebih tinggi lagi daripada Raptor Lake, ini kesannya kayak Raptor Lake itu udah kekencengan. Saking kencengannya Raptor Lake, si Intelnya nggak bisa catch up lagi Arrow Lake dengan itu. Dan itu yang membuat kelebihannya Arrow Lake dari sisi efisiensi daya ini yang tidak terlihat. Gue sebetulnya nggak tahu di sini entah tidak terlihat atau orang-orang desktop memang sebetulnya tidak peduli efisiensi daya. Tapi ini gue dapat hasil conflicted. Maksud gue masih sering ketemu orang-orang, mungkin di sini ada teman-teman juga gitu yang pernah entah DM gue atau nanya gue soal ya kayak undervolting guides buat GPU segala macam yang sebetulnya dilakukan bukan untuk hemat daya tapi untuk dapat suhu yang lebih beres. Kemudian fan-nya juga naik. Kemudian fan-nya supaya muternya juga nggak kenceng banget. Apalagi buat orang-orang yang pakai SFF gitu, PC-PC Mini ITX Loli kecil gitu kan. Nah itu yang akan berguna dengan menggunakan komponen yang efisien gitu. Nah, gue tidak tahu di sini apakah memang Arrow Lake ini dilihat tidak efisien, maksudnya ya meh aja gitu, atau memang karena dia punya miss di gaming, dan istilahnya miss di gamingnya Arrow Lake itu segitu gedenya sampai membuat orang ngerasa, aduh gue ngapain sih ambil prosesor ini, karena memang bener, gue sayangnya nggak berhasil ngetesinnya di Alder Lake karena Alder Lake gue lagi dipakai saat waktu gue lagi ngetes Arrow Lake ini. Ada beberapa tes di luar yang gue baca, Arrow Lake-nya nggak beda jauh sama Alder Lake itu, beda berapa generasi itu Arrow Lake sama Alder Lake, dan itu yang membuat kita semua berspekulasi ini gamingnya kenapa dengan si Arrow Lake gitu. Yang kemarin gue berspekulasi ini gara-gara memory latency, karena memory latency-nya si Arrow Lake ini ya beda banget untuk 6.000 yang ya kita mau asumsi orang-orang ada di 6.000 lah ya, nggak semua orang cukup gila untuk beli RAM DDR5 8000 gitu kan. Jadi untuk jalan di DDR5 6000, latensinya gede sekali. At least yang kebaca di AIDA ya. Gue tidak tahu AIDA kan nge-pro poin yang benar atau poin yang salah. Dan kemarin gue sempat coba bikin kayak ada tool. Ada teman gue yang nyaranin ada kayak tool buat measure latency. Itu gede sekali. Dan sangat mudah untuk menyalahkan itu. Walaupun ya kemarin kan kalau nggak salah Sobat Talk dia sempat podcast lagi sama ada kayak media di luar. Dia bilang lagi kalau mungkin mau ada fixnya. Gua sangat penasaran fixnya di sebelah mana. Ya, nanti kita talking kayak gitu. Robert si Botak juga ngomongnya ada beberapa hal itu sampai podcastnya sejam lebih ya. Jadi dan kayaknya dia tuh bisa deliver dengan begitu baiknya. Dia nggak membela diri. Dia benar oke. Gue suka part ini. Gue suka part di mana dia sadar, maksudnya dia mewakili Intel ya, obviously ya. Dia sadar kalau oke, ini produk nggak working as it should. Ini salah kita nggak mau nyalain orang lain. Tapi guide mereka dengan hasil kita nggak jauh. Iya, beda betul. Maksud gue yang sama dari mereka, gue cuma Cyberpunk ya. Maksudnya game yang lain beda soalnya. Cuman ya guide-nya mereka udah sejalan. Makanya gue tidak tahu data apa lagi yang mereka mau push dari si prosesor Arrow Lake. Jadi ya itu maksudnya ya balik ke pertanyaan yang kedua tadi bercandaannya, kalau Arrow Lake ini mau dijual, pas gue ngomong sekarang ini, gue cuma ketemu 2 skenario. Yang pertama yaitu buat overclocker. Memory overclockingnya dia kayak gue bilang itu memory controllernya tuh saat ini benar-benar the best of the industry. Yang menyedihkannya satu, memory controller the best of the industry ini biasanya diikuti sama prosesor yang kenceng. Karena dikasih prosesor yang kenceng entah buat gaming entah buat apa, jadi kita atau usernya gitu, para entusias punya insentif untuk kamu jalankan ini prosesor dengan memori yang even more faster, kamu dapat sistem yang lebih kencang. Sekarang istilahnya kamu overclocking ke DDR5 8000. Gue saat sekarang ini gue mau ngomong, lu jalan DDR5 8000 di Arrow Lake itu kebutuhan, bukan it's a must. bukan fitur, itu jadi kebutuhan gitu. Dan ini kan memang menyenangkan vendor memori juga secara dan langsung. Motherboard karena yang bisa jalan 8000 mulus. Pas kita ngomong saat ini berarti motherboardnya kita tuh nyari 3 yang udah rilis ya, berarti kan ASRock OCF, MSI Unify X, Apex 3 motherboard. Tachyon belum rilis berarti. Tachyon nggak tahu masih. Harusnya intinya motherboard 2 DIMM ya, motherboard 2 DIMM yang dikhususkan buat overclockingnya. Berarti yang senang di sini vendor motherboard, karena mereka bisa jual vendor motherboard high end yang buat overclocking, dan yang vendor memori habis itu yang bisa pamer. Makanya itu ada yang CUDIMM lah segala macam. Yang sampai makanya kemarin bilang, gue kemarin juga sempat dapatkan, gue di Unify X itu dapat
mem test. Jadi itu kayak stability test ya teman-teman. Jadi bukan cuma di tes memory validation, maksudnya bukan cuma di tes clocknya doang, tapi di tes stabilnya. Gua tidak pernah lihat ada memori bisa stabil di atas 9.000. Iya. Gue tidak pernah Di lihat. Intel ya. Baru ini doang. Ya, Baru kalau ini di doang. AMD di atas 9.000 udah ada. Udah ada. Si 8.000 ya, betul. Maksudnya di Intel gue belum pernah kayak gitu. Jadi, ya, tapi yang menyedihkan adalah ini kelihatannya kayak ya itu jadi kebutuhan. Bukan ya istilah Arrow Lake pakai SIUDIM super kenceng, itu jadi kayak itu bare minimum untuk kamu dapat Arrow Lake yang somewhat acceptable, bukan Arrow Lake yang kenceng loh. Arrow Lake yang somewhat acceptable. Itu yang use case pertama. Use case kedua, kalau kita benar-benar taruh ini di sistem yang thermally constricted. Jadi kemarin gue iseng nyobain pakai cooler yang kecil banget kayak Noctua NH12L77 gitu yang mini ITX. Itu begitu kita kasih thermal limit kayak 65 power limit power limit dan thermal limit atau power dulu deh. Kalau kita bikin dia ke 65 watt rata, kita bandingkan sama AMD di sama-sama 65 watt. Arrow Lake-nya menang. Nggak jauh. Maksud gue nggak sampai 10% gitu. Menang by ya 3-5%. Cuman dia nunjukin prosesornya ada potensi di sini. Walaupun sayangnya gue tidak tahu melihat segmen harganya. Apakah orang yang mau beli prosesor kayak gini rela prosesor di-restrict segitunya atas nama efisiensi. Jadi Arrow Lake itu baru bisa kencang kalau dengan kata lain, ya minggir lu yang miskin lah. Ya, karena itu DDR5-nya mahal. DDR5 mahal, motherboard-nya harganya tinggi. Tapi kalau gue lihat motherboard-nya, jujur gue lihat motherboard-nya malah lebih acceptable. Saat ini di market kita bisa lihat harga motherboard. Range-nya berapa sih? Sorry gue lupa. 3 jutaan ada. Ada 3 jutaan. Oh, model apa yang Z890 kayak Gaming X-nya si Gigabyte itu yang Micro ATX. Itu 3-an ya? 3 juta, 3,6 jutaan. Okay. Jadi dari sisi motherboard yang ngerinya adalah ngeliat harga memorinya. Oh iya. Lebih mahal daripada si motherboard. Jadi 58.000 kan kalau kita ambil yang 48 GB kit itu udah di atas 4 juta. Iya, 4 juta lewat. Lebih mahal dari motherboard. Masa ngomong yang SIUDIM ya. Jadi kembali Intel memberikan, ya Intel secara kalau kita bilang sarkasme, ya dia masih tak bilang kalau kamu miskin minggir aja. Make lu miskin. Santai. Itu yang nggak enak karena memang mereka price range-nya jadi mahal gara-gara komponen pendukung gitu ya. Dan efisiensi itu belum masih menjual. Iya. Kita tuh setengah mati ya. Maksudnya berapa kali kita mencoba mengasih satu wacana tentang efisiensi. Tapi tetap aja kayak beating the dead horse aja ini semuanya. Iya. Ini Intel sudah. Kenapa ya? Kalau gue lihat dari sejarahnya, Intel tuh selalu kalau meluncurkan sebuah arsitektur totally new, dia selalu bilang, we are the fastest processor in the world. Kali ini itu nggak terjadi. Iya, dan gue agree banget itu kayaknya poin yang gue mungkin missing juga, bahwa Arrow Lake ini mungkin bukan orang itu agak nggak suka sama prosesor lebih gara-gara prosesor ganti soket. Dan saat kita ganti soket, kita kayak butuh insentif. Tolong dong, kami butuh insentif. Misalnya siapapun itu, katakanlah dia punya preferensi Intel. Gue nggak menyalahkan orang, maupun kalau dia punya preferensi Intel, punya preferensi AMD, bisa gitu. Ada orang yang misalnya punya preferensi Intel pun, mereka akan bilang, gunanya saya ganti soket itu apa? Gitu. Karena istilahnya pas waktu Alder Lake, kamu ganti soket itu udah kayak balikin tangan, itu udah bukan not even a choice gitu dibandingin sama Rocket Lake yang 11-nya gitu. 1700 memang the first time Intel kasih tiga generasi ya. Iya. Satu soket. Ya walaupun yang terakhir refresh ya. To be fair yang terakhir refresh. Cuman ini yang membuat gue ngeliat kalau Intel di sini tuh betul-betul nggak berhasil kasih insentif untuk kamu ganti soket. Dan satu lagi, ya walaupun menurut Intelnya legal reason ya, si Robert Hallock yang ngomong kan, mereka tidak bisa kasih tahu roadmap soketnya apa. Yang gue suka sama AMD ini, mungkin gue juga harus kasih kredit sama AMD. Gue suka kalau AMD kasih roadmap soket. Itu kayaknya 2027. Strongest point AMD. Walaupun istilah gini, to be fair, kalau AM4, walaupun AM4 kita udah tahu umurnya udah lebih lama, jauh lebih lama daripada ekspektasi, udah sampai boring gitu ya. Istilahnya AM4 itu sudah jadi contoh di mana AMD berhasil memuluskan multi generation socket gitu. Walaupun ya awal-awalnya nggak mulus-mulus banget gitu kan ya, kayak lu inget waktu itu AMD bilang nih 5000 series nggak boleh jalan di 300 series gitu kan ya. Yang sebetulnya bisa aja kalau situ mau nunggu update AGESA. Yang kita sempat mikir, ini lo nggak mau kasih ya. Oke, itu kan gitu. Itu Arrow Lake. Bukan misu ya, kita curhat kita tentang Intel. Dan ya mungkin teman-teman di sini banyak yang mungkin di kubu Intel itu sangat kecewa dengan Arrow Lake, dan di kubu AMD ini kesempatan ini untuk
Tapi agak lucu ya. Gue sempat lihat, gak tahu mungkin cuman bukan di konten lu aja kali ya. Maksudnya di teman-teman kita yang lain juga sama-sama creator sama testing teknologi kayak gini. Gue melihat ada tendensi bahwa kalau kamu membahas aja Aerolex itu langsung orangnya di bash gitu. Benar. Untungnya kalau di gue cuma satu. Gue masih bersyukur mungkin yang di gue komennya cuma satu. Dia di review Aerolex gue dia bilang di luar prosesor ini dihujat. Oke, gue penasaran. Kalau di luar dihujat, oke. Kalian lihat datanya sama dengan gue nggak? Datanya udah sama, udah equal dengan yang lain. Dan gue bilang emang dia lemah di gaming. Sesuai itu kemudian klaim efisiensinya sesuai gitu. Bedanya cuman yang nggak ada hujatan aja. Gue agak bingung di situ. Maksudnya kalian bisa lihat datanya gitu. Apakah kita sudah sampai level di mana orang-orang itu baca review sudah nggak mau lihat data tapi mau lihat hujatan gitu. Jadi itu lebih menarik. Bisa jadi mungkin jangan-jangan orang-orang sekarang sebenarnya sudah tidak butuh review, butuhnya entertainment gitu kan. Dan yang gue masih nggak maksudnya gue tidak melarang orang nyari entertainment, to be clear ya. Gue tidak nyarang orang nyari entertainment. Cuman kalau kalian pengen nyari entertainment dari sebuah review teknologi dengan entertainmentnya bentuknya hujatan bukan data, lebih banyak konten di luar sana selain teknologi yang akan menyajikan hal tersebut gitu. Lihat aja orang berantem di luar sana gitu. Kalian mungkin misalnya kalian terhibur sama orang berantem, ya lihat aja itu gitu. Kenapa itu nyarinya di bidang teknologi? Gue gak bingung karena gue jadi gagal ketemu manfaatnya gitu. Atau mungkin jangan-jangan memang hidup udah segitu susahnya. Karena hidup udah segitu susahnya, kalau orang lihat ada produk jelek, mampus lu produknya jelek gitu. Padahal itu kan nggak menguntungkan satu sisi yang lagi leading karena dia bisa mengatur harga, dia bisa suka-sukanya, dia bisa karena nggak ada kompetitif. Iya, dan gue di sini kalau ngelihat review sebuah teknologi, gue ngebaginya tuh lebih ke arah kayak data sama drama gitu. Gue berharap untuk menyajikan data. Ini datanya, ini cara gue ngetes, ini cara gue replicate. Istilah cara gue ngetes supaya kalau teman-teman mau replicate tuh bisa gitu. Cuman ya gue nggak tahu, mungkin jangan-jangan kita sendiri sudah ketinggalan zaman dengan menyajikan data gitu karena data sudah nggak lagi menjual, yang menjual drama doang gitu kan. Dan gue agak sedih kalau hari itu terjadi gitu, tapi ya sudah mau gimana gitu kan. Nah kita move on ke AMD nih. AMD kan wah ini 9800 X3D, tapi kalau kita ingat dulu Pak. Maksud lo prosesor yang paling digoreng saat ini? Prosesor yang Kita ingat dulu ya Pak ya. Ini sebenarnya pembicaraan off the record, tapi karena sudah rilis AMD kan pernah bilang ke kita, nanti gue akan launching X3D Zen 5 di awal tahun. Iya. Kayaknya beberapa ada yang menunjukkan kalau mereka punya intention untuk, baru intention ya, belum resmi ya. Kayak intention untuk ya udah di CES aja dan itu masuk akal banget. CES tuh pada teknologi gede banget loh. Jadi maksud gue rilis di CES tuh wajar gitu, normal. Dan ketika kita dapat NDA-nya AR tanggal sekian, 1 hari sebelumnya, dia bilang, Kira-kira sudah lolos X3D. Enggak, gue cuma inget Pandi. Halo Pandi, kalau Pandi nonton, Pandinya Jawara Media, Pak ini prosesornya istilahnya bakal mepet gitu kan, mau ngetes bareng aja nggak gitu kan, dengan menyodorkan beberapa piring steak gitu, ya mari kita ngetes bareng. Gue jadi malah berpikir setakut itukah AMD dengan Aerolex sehingga harus memotong itu si Aerolex. Padahal kita ada bocoran ya sebelumnya mengatakan bahwa memang Aerolex ini nggak bagus banget. Even kalau lu compete dengan Zen 5 non X3D, lu masih leading gitu loh. Gini, mungkin bukan takut, simply untuk ya karena memang mereka berusaha untuk supaya momentumnya Aerolex ini tidak pernah terjadi gitu. Jadi maksudnya dari sisi AMD ya, maksudnya mereka berharap untuk ya mencegah apapun itu momentum dari Aerolex untuk membuat ya produk mereka mulus banget ya. Soalnya mereka juga mungkin ingat bahwa Zen 5 awalnya mereka yang non X3D juga launchingnya nggak mulus-mulus banget gitu kan. Betul. Gitu. Jadi mungkin ya mereka berusaha untuk ya udah kalau Aerolex rilis, habis itu kita langsung rilis produk yang kesana kayak deleting Aerolex semua gitu dan defeating Aerolex dan in a way memang 98 X3D adalah produk yang beres gitu. Betul. Yang membuat gue berpikir kalau lu pengen bikin kesan Zen 5 itu bagus, kenapa nggak langsung rilis dari itu aja? Yes, itu sebenarnya poinnya. Nah, yang terjadi sekarang kalau kita lihat, gue mau tanya lu jujur deh. Saat ini nih, saat kita buat video ini, lu milih 9800 X3D atau mau beli 9900X? As personal. As person? Iya. Kira ngomong Aerolex. Apa 99X? Jawabannya kayaknya gue udah pernah jawab di tempatnya Pak Adi deh. Gue akan beli 99X langsung. Easy. Karena harga, bentar, kemarin tuh gue sempet live, gue gak tau lu sempet nonton apa, gue sempet live pakai 99X. Gue berusaha untuk mengejar performance 99X. Tentu saja gagal.
let's not make a mistake about that. Tentu saja gagal, tapi kita getting close enough. Yang jadi poin gue. Pas kita ngobrol sekarang 98X3D ya karena memang itu adalah sebuah produk yang optimal sekali di kelasnya dan peruntukan skenarionya untuk gaming gitu kan. Itu jadi produk yang sangat tergoreng harganya. Dan lu lihat, gue terakhir ngelihat, gue gak tahu ini masih sama apa enggak. Gue terakhir ngelihat itu bisa 9 juta lewat. Ya, untuk sebuah prosesor 8 core. Gue tidak masalah dengan 8 core. Prosesor ini untuk productivity karena clocknya tinggi. Ini adalah prosesor X3D yang productivity-nya terbaik. Tapi ada tapinya. Misalnya kita jalanin sebuah program dan kita memang butuh sesuatu yang butuh performa multi-core. Entah itu code compiling atau yang paling sering gue kerjain yaitu video encode menggunakan Handbrake. Pakai CPU encoder 99X tuh easily akan ngalahin 98X jadi karena memang dia punya jumlah core lebih besar gitu dan gue ngelihat ini sedikit ajaib di mana ada prosesor 8 core untuk gaming bisa segitu jauhnya lebih mahal daripada prosesor yang punya core 50% lebih tinggi dan itu akan jauh lebih kencang dan netizen kita masih nganggap itu adalah worth it. Iya, tapi gini. To be fair. Kalau seandainya memang gaming itu dianggap sebagai penggunaan utama atau itu dijadikan prioritas dan mereka memang mampu beli 98X3D, gue bilang bahwa ya go for it gitu. Gue tidak nyalain siapapun yang punya preferensi 98X3D. Yang gue masih aneh adalah ada beberapa orang yang lihat beberapa hasil productivity-nya 98X3D. Productivity di less cores ya. Kan productivity ada dua. Ada productivity yang di kondisi hanya sebagian core yang dipakai dan ada productivity yang di semua core-nya dipakai. Jadi multi-core performance. Dan di multi-core performance ya ini akan ditampol sama 99X. Apa gue nggak tahu. Bahkan mungkin di luar, gue nggak tahu di Indonesia ya. Di luar itu ada beberapa pasar Eropa yang 7950 berarti 16 core ya. Betul. 7950X lebih murah daripada 99X. Benar. Dan itu pilihan yang udah gak usah mikir gitu. Kalau kamu butuh multi-core. Kenapa? AMD itu sebenarnya pengen jualan yang non X3D-nya. Bisa gitu ya. Gini, stoknya paling banyak pasti itu dong. Iya. X3D. Dan gue berpikirnya malah gini, kalau lu mau beating the dead horse, kenapa X3D-nya nggak digedein aja volumenya? Ambil semua marketnya. Atau ya. Dan ini kita masih hidup di sebuah dunia di mana X3D-nya belum 2 CCD ya. Betul. Baru 1 ya CCD. Jadi kalau 2 CCD sih monster sih itu kelar selesai. Pertanyaan gua adalah nantinya 2 CCD ini mau di harga berapa? 15 juta kah? Ya. Dan yang agak bukan gue nggak tahu ini masih sama apa enggak, teman-teman mungkin juga bisa koreksi gue karena orang-orang itu masih ada yang menganggap mungkin ya mereka nggak segitunya up to date sama informasi bahwa AMD itu prosesor yang kamu pilih karena price to performance. Ini udah berkurang. Itu sudah hilang. Bahkan gue ngomong ini bahkan kapan coba di Ryzen 5000 gue ngomongnya. Ryzen 5000 kan AMD paripurna sekali gitu kan dengan Intel Comet Lake nggak bisa ngapa-ngapain blast gitu kan. Jadi di situ AMD-nya menjual performance udah bukan menjual price to performance gitu. Dan kadang-kadang gue agak bingung ini tuh bisa dibelain. Karena istilahnya kalau kita mau fair ya misalnya Intel ngelakuin hal yang sama, AMD ngelakuin action yang exactly sama yaitu naikin harga certain prosesor. Ya kalau kamu marah sama company A, kamu marah juga sama company B. Tapi kalau AMD tuh kayaknya dapat leeway gede sekali gitu. Kayak istilahnya karena AMD tuh mungkin lebih dekat sama beberapa segmen user yang mereka ngerasa AMD ini the good guy gitu. Ini gue nggak yakin kalau ini adalah pengetahuan yang aneh. Cuman ketahuilah di bisnis tuh nggak ada, there's no such thing as good guy. Seorang yang akan sebuah company teknologi yang jadi sudah leader apalagi tidak ada lawannya itu juga kayak salah tuh bahasan kita ini gitu kan. Itu sudah pasti akan kasih harga seenaknya. Dia akan kontrol semuanya. Dia akan monopoli. Ya betul. Sudah tidak peduli akan price to performance. To be fair, karena teknologi mereka kencang. Dan sejauh ini kayaknya sah-sah aja. Misalnya ada sebuah produk yang memang teknologinya beres, teknologinya leading dan itu working di sebagian besar orang di luar sana. Dan itu dijual dengan harga premium, menurut gue sah-sah aja gitu. Menurut gue sah-sah aja. Cuman yang lucu ini kan biasanya dikerjain satu company sama terus ada orang nggak suka kalau ini dikerjain sebuah company tertentu gitu. Cuman kayaknya ya AMD dapat semacam kayak leeway atau semacam kayak ya intinya banyak yang legowo atau istilahnya
kayaknya nggak apa-apa kalau yang ngerjain ini Mungkin AMD karena masa gitu. lalu. Gimana dia tuh? di basing terus sama Intel. Jadi orang-orang itu sekarang, wah ini giliran lu nih. Iya. Gua tendang-tendang deh lu sekarang. Ya, dan gue kadang-kadang iya maksudnya gue merasakan masa-masa itu pas gue masih SMA ya by the way, itu jauh sekali jaraknya sama sekarang, dan itu membuat gue ngerasa bahwa kalau gue pakai sebuah teknologi, gue pakai karena itu working, itu berguna. Ya, dan gue butuh, dimana gue punya kebutuhan dan ini solusinya working, that's it gitu. Gue tidak ada misalnya, oh nih gue harus pakai solusi ini walaupun misalnya solusi ini nggak optimal. Ya kayak tadi misalnya, lu senang banget sama prosesor X3D sehingga apapun misalnya katakan lu nyaranin spek buat teman-teman lu, semuanya. Ada yang mungkin speknya bukan untuk gaming, lu tetap kasih X3D itu gitu. ada. Bodo amat gitu kan. Dan gue nggak melihat itu hal yang optimal. Kalau yang lu cari adalah performa yang optimal buat berbagai skenario, karena tidak ada prosesor yang diciptakan untuk semua skenario gitu. FOMO kayaknya. Iya. Missing out. Iya. Simply karena kalau kamu nggak pakai X3D. Gue nggak tahu soalnya gini. Gue tuh kemarin tuh hampir mau bikin kayak sayangnya nggak kelar ya, belum kelar soalnya masih ada kerjaan yang lain. Cuman gue sempat mau bikin kayak kamu tuh butuh CPU gaming tuh kapan sih? Ya. Sebetulnya gue kayak mau bikin kayak gitu. Dan makanya kan judul di gue sendiri gue tetap taruh 1080p biar orang nggak menggeneralisasi menganggap secara umum semua gaming dia akan kencang gitu. Lo tau gak X3D ini buat gue ya, gue nggak tahu di lo sama apa nggak. Launching X3D kali ini makin membuat gue sadar kalau user zaman sekarang tidak tahu bagaimana CPU bekerja dalam sebuah game. Ya. Jadi mereka langsung bilang, ini kan dia bisa kenceng di 4K juga. Gue kemarin lihat ada komen di mana gue lupa di grup apa itu. Gue pas waktu kita lagi scroll. AMD thanks untuk orang-orang itu sih. Karena AMD nggak usah ngomong apa-apa. Ya. Mode marketingnya akan berjalan. Bagaimana orang akan mempengaruhi itu ke orang lain. Dan istilah gini, kalau kita bicara media yang gede, entah itu macam-macam kayak Gamers Nexus, macam-macam kayak Hardware Unbox yang memang bahkan jadi kiblat gue beberapa kali juga gitu. Kayaknya informasinya sama, tapi yang diambil sama user itu bisa beda-beda gitu. Jadi bahkan kayaknya Hardware Unbox sudah sampai bosan, mereka harus ngasih tahu. Ada buat konten lagi kan? Bikin konten, gimana caranya kamu baca review untuk CPU kalau dari sisi gaming. Ya itu menunjukkan kalau user-user ini banyak yang nggak ngerti, cuma sok tahu aja gitu loh. Dan thankfully-nya itu nggak terjadi hanya di negeri Konoha kita. Tapi ini berlaku global. Ini berlakunya satu bumi ini. Salah gitu. Pahamnya seisi dunia ya. Jadi kita nggak, istilahnya kita literasinya nggak salah-salah banget. Dulu kan kita selalu jalan, warga Konoha. Tapi melihat kontennya si Hardware Unbox, ini sudah jadi global. Karena emang istilah gini, itu ini nggak salah karena kontennya memang teknikal dan ini butuh mikir. Yang gue sayangkan zaman sekarang kita tuh ada di era dimana mikir tuh optional gitu. Istilahnya kamu dapat apa dari sebuah sosial media, cabut mungkin ambil 2% apa 5% dari kontennya, taruh lagi di sosial media. Yang itu langsung berantakan sekali. Kayak kemarin gue inget banget ada yang bilang, kalau kamu pakai X3D yang zaman lama itu cuma kencang di 1080p. Tapi kalau kamu pakai X3D yang sekarang kencang di 4K. Gimana? Gimana mas? Nggak, terus udah kayak gitu gue lupa dia atau temennya apa siapa aja user yang lain ngasih datanya Hardware Unbox. Gue lihat situ, lihat gak kalau 4K-nya upscaling? Kayaknya nggak tahu ya, kalau kita dapat nanti kita tampilin aja. Jadi nyelemnya susah banget kayak. Anyway, jadi ketahuilah bahwa seperti yang kayaknya gue udah sebut di awal tadi, kalau gue lagi menyajikan informasi soal teknologi, gue berharap datanya sampai dan hopefully datanya sampai dengan akurat. X3D ini nggak cuma X3D, setiap kali ada CPU gaming kenceng ya, X3D udah dominasi berapa tahun terakhir gitu kan, cuman setiap ada CPU gaming kenceng ini selalu problem. Wah ini berarti kencengnya cuma di 1080p. Enggak gitu. Jadi 1080p-nya itu digunakan untuk bikin ketergantungan ke GPU-nya berkurang. Istilahnya gitu. Dan ini nanti bisa jadi prediktor, bisa jadi prediktor atau menjadikan simulasi untuk beberapa skenario lain. Bisa nggak kalau kita 4K itu CPU bound? Ya bisa. Yang jadi masalah orang-orang aja bahkan nggak tahu CPU bound sama GPU bound itu apa gitu. Dan bahkan ada yang review X3D ya. Serius? Ada kan? Dan bandinginnya terus. Bentar. Gue gak nangkep nih. Oke. Gue gak berani kasih screenshot. Iya. Jalannya 720p
Oh, e-sport bukan? Apa ya gamenya ya? Ada screenshotnya di situ kelihatan bahwa tadi gini tuh ada, which is bukan hanya soal memori kita ngomong, memori banditnya udah berbeda. Iya. Lu nggak bisa compare. Oke. Ada. Itu agak unik sih tapi anyway, oke. Jadi gitulah. Jadi deliver informasi itu sebenarnya menjadi sangat bias dan itu dibutuhkan cara kita berpikir. Kalau kita hanya ngelihat sekilas terus hanya melihat font gedenya yang udah di bold bahwa ini adalah thumbnail. Thumbnailnya ya udah kita kejebak di situ. Anyway, oke. Ngerti. Nah, understand. Nah, sekarang ini kita ngomong tadi kita udah basing AMD, kita udah basing si Intel nih. Tapi mereka menyalahkan satu company, dua-duanya. Apa itu? Microsoft. Nah, kita kan tahu AMD, performanya nggak tinggi karena butuh update 24H2 atau 23 ini. Dan kemarin si Botak juga ngomong, kita akan bekerja sama dengan Microsoft untuk mengeluarkan satu update yang nanti akan mengoptimalkan Arrow Lake. Iya, cuman lucunya ya gue nggak tahu ini gue mungkin pandangan gue beda sih. Gue ngelihat si Robert Hellock ini lihat kalau Windows itu adalah semacam kayak tempat untuk ngasih update yang paling mudah. Dia nggak exactly bilang kalau itu dosanya Microsoft, bahkan dia bilang kalau ini 100% on us, maksudnya us to Intel gitu. Ini 100% on us gitu. Pas waktu AMD kemarin fiasko soal OS tuh membuat semua orang sampai ngetes OS baru ya teman-teman, dan sejujurnya gue hampir dikerjain juga loh kemarin pas waktu ngetes sama bareng Pak Andi. Ingat kan kita punya 2 OS kan, satu OS bersih yang 24H2 sama OS yang satu lagi yang security-nya tuh kayak VBS, core isolation-nya itu dimatiin karena sekali 24H2 itu on by default, device encryption, security dan lain-lain. Dan itu beda flight simulatornya hampir 30%, beda membuat gua retest -1 gitu kan. Nah, jadi istilahnya kalau ditanya di sini entah terlepas dari AMD atau Intel yang istilahnya mereka berusaha untuk cariin versi OS optimal, gua sendiri sudah mungkin openly kelihatan sebagai orang pembenci Windows gitu. Maksud gue, dulu kayaknya pas waktu gue ngetes ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, Windows itu nggak sevariabel ini gitu. Maksudnya OS itu nggak sesakit tuh ya. Kalau lu lagi benching buat world record, iya OS ngaruh gitu, jelas gitu. Cuman untuk penggunaan sehari-hari, ya beda lu bisa di atas 20% tuh yang membuat gue aneh sekali gitu. Tapi di Arrow Lake kan jelas dia kasih tahu kita kan, kalau lu mau nguji Arrow Lake lu harus pakai power plan lu di high performance. Itu spesifik sekali dia bilang. Jelas. Itu membuat e-core itu memang jadi clock-nya naik terus. Karena yang sebetulnya unik di sini itu kayaknya gara-gara Intel tuh kan punya track datar, dan gue masih melihat bahwa track datar ini sebetulnya salah satu keunggulan Intel dibanding AMD, di mana AMD menyerahkan istilahnya manajemen core-nya mereka full ke OS. Ini bisa working gitu kan, walaupun kadang-kadang kalau sistem ini nggak working ya ada problem gitu. Cuman kalau di Intel mereka itu berharap thread director-nya tuh ngasih workload yang benar ke core yang benar. Kan tujuan thread director kayak gitu. Problemnya si Arrow Lake ini kayaknya thread director itu kayak turunan dari punya notebooknya. Di notebooknya tuh efficient core first gitu. Jadi e-core duluan yang dikasih kerjaan gitu. Ini kalau kerjaannya segitu beratnya baru kita pindahkan ke P-core. Nah, ini akan hilang begitu kita pakai high performance power profile, dan itu yang agak unik sih kemarin. Maksud gue tidak melihat ini sesuatu yang bisa istilahnya lo aplikasikan ke desktop gitu. Kenapa lu segitunya butuh efisiensi that much sampai lu nyalain e-core duluan di sebuah desktop gitu. Jadi mungkin ini nanti akan mereka katakan sebagai perbaikan dari sisi OS agar ini nggak terjadi lagi. Mungkin nanti kita bisa pakai power plan-nya dengan balance. Ini kan kebalikan dari AMD. AMD selalu menyarankan pakai balance. Buat supaya clock-nya nggak tinggi-tinggi terus kan, dan memang benar di idle aja kalau kita high performance di AMD itu lo inget zaman AM4 nggak? Pas waktu itu banyak orang yang nanya kenapa idle saya suhunya tinggi terus. Karena dia kasih high performance power plan-nya gitu. Jadi teman-teman yang pakai, semoga ada yang mau beli Arrow Lake ya. Kalau pakai Arrow Lake saat ini kasih tambahan. Tolong itu di high performance. Kalau di Ryzen pasti sudah tahu. Kita selalu rekomendasikan balance ya. Ya, sering bikin kayak gitu. Nah, ini biar tidak terlalu lama ya. Jadi kita sepakat bahwa OS punya peranan, ada yang menyalahkan, dan mungkin Intel tadi masih menunggu supaya Microsoft tuh keluarin update supaya nggak missing lagi di driver. Dan gua rasa itu juga akan bekerja dari sisi drivernya si Intel sih. Dia akan update beberapa drivernya, dan kita ingat bagaimana mess up-nya awal itu
even di driver aja kita bingung mau pakai yang mana saat pengujian. Iya, kita mau Karena pakai yang mana. banyak, Dan gue sangat berharap sekali semoga ada standarisasi pengujian apa kayak security itu mesti disable apa enggak gitu. Betul. Karena gue sekarang gue agak bingung, gue mau biarin default berarti performance lo hilang gede loh. Betul. Banyak. Ya, jadi gue masih ngerasa OS-nya masih gue tune sendiri gitu. Jadi ya gue nggak tahu deh. Next kita ngomong tentang superioritas brand ya yang memonopoli dan ya memonopoli itu bukan menguasai market dengan membunuh kompetitornya dihidupin tapi kamu udah segitu aja gitu ya. Gue tahu nih bahasannya kemana nih. Oke, kita lihat kemarin ya, kita ngomong ini kubu hijau ini, kita ngomong agak GPU ini sekarang karena ini menarik buat saya. Makanya mau ngomong dengan Alpha ini karena ini menarik. Bukannya kita udah pernah misu ini di RX kemarin ya? Ya, tapi kan belum mendetil. Iya, siap. 2 hari yang lalu itu Nvidia mengeluarkan data revenue mereka. Oke. Yang graf itu ya, yang graf itu. Yang ada grafiknya. Dan yang ya sebenarnya tidak mengherankan sih. Mungkin banyak yang nggak tahu sebenarnya karena kita ngomong selalu gaming. Itu porsi gamingnya Nvidia tuh kecil banget. To be fair. Gamingnya naik ya. Tapi compare ke data center enterprise sama AI-nya, gamingnya dihilangin, Nvidia nggak rugi guys. Nih misalnya walaupun nggak mungkin kejadian gitu ya. Nih Nvidia bilang, kita udah malas sama gaming, receh buat kita gitu. Misalnya Nvidia ngomong kayak gitu ya. Ini bukan Nvidia ngomong ya, misalnya. Kita berandai ini, soalnya takut ada yang nggak bisa mikir gitu kan. Nvidia bilang nih market gaming kita tinggalin, mereka nggak rugi. Iya, mereka nggak rugi. Dan kita lihat 2 tahun, Nvidia nggak punya produk baru. Nggak ada. Mungkin alasannya buat apa gitu? Buat apa gitu? Harga VGA gua mahal-mahalin tetap dibeli. Benar. Oke. Itu yang gue ulang-ulang kali tahun ini, di mana dulu VGA dengan price performance lu temukan kalau nggak di 50 series di 60 series. Betul. Gimana ceritanya lu bisa maksa customer lu untuk kami yang paling price performance di 40 70 super itu gimana cerita? Gimana ceritanya? Belasan juta ya. Dan itu graphic card dia yang saat itu pas gue tes tuh punya price performance terbaik. Jadi istilahnya kayak ya situ kalau pengen yang price performance terbaik belinya segini 10 JT bos. Nah itulah contoh bagaimana brand itu bisa mengacak-ngacak gitu loh. Karena kita nggak punya pilihan lain gitu. Saingannya juga nggak ada. Ini diperparah lagi. Kalau tadi kita ngomong, saya balik lagi ya. Kita ngomong tentang datanya. Kita coba tampilin screenshotnya ya yang sudah ada dari Nvidia-nya. Jadi ada itu datanya berapa persen gamingnya, berapa persen data centernya. Nah, kita lihat expenses-nya. Pengeluarnya si Nvidia. Kalau saya nggak salah, nomor 1 atau nomor 2 itu adalah di R&D. Oke. Tapi 2 tahun dia nggak buat produk baru. What the is R&D yang mereka lakukan? Dia diapain? Maksudnya, jangan-jangan bukan di produk konsumen yang kita lihat ya, yang mungkin di tempat lain. Betul sekali. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha enabling ini teknologi mereka ke semua ekosistem yang ada. Ini yang nggak dimiliki oleh biru ataupun si merah. Kita nggak pernah tahu loh dulu si Jensen Huang itu gimana caranya bisa berkolaborasi dengan berbagai macam software developer agar lu pakai gua. Itu kita nggak tahu. Iya, dan istilahnya dulu itu masih orang-orang ngerasa bahwa Nvidia nih egois banget bikin standar sendiri namanya CUDA. Nih ini gue mungkin istilahnya banyak yang nggak suka juga. Kalau kamu ingat nggak zaman dulu pas waktu kita ngetes game atau ngetes apa, ini gamenya pro Nvidia, ini gamenya pro AMD. Betul. Terus kalau kita ngetes content creation software yang semua pro Nvidia, semua protes. Ini testing content creatornya pro Nvidia banget, reviewernya bias. Sekarang tolong cari yang istilahnya pakai kalau kita bicara apalagi AI gitu ya, yang pakai machine learning framework dari sebelah mana, yang nggak pakai CUDA gitu. Ini istilahnya kita sekarang lagi ngobrol dengan gue lagi di tengah jadi mahasiswa yang mencoba belajar soal AI sama machine learning. Dan sejak gue start kuliah sampai sekarang gue udah semester 2 mau selesai semester 2, gue tidak lihat satupun dokumentasi pakai Radeon. Betul. Tidak ada satupun. Gitu. Jadi istilahnya kalau mereka baru bilang Nvidia itu dominasi di gaming, enggak. Di gaming itu porsi buat Radeonnya masih ada, even Intel walaupun kecil sekali ada teman-teman. Di machine learning Radeon itu non-existent mutlak.
Iya. Itu machine learning yang lebih dekat ke arah prosumer sama consumer ya. Di enterprise mereka masih ada. Cuman gue sulit ngelihat ini istilahnya. Gue berharap AMD jadi ini prioritas. Ya. Karena kalau seandainya mereka pengen ngejar the big green ini di Nvidia ini pasar yang mereka harus ambil gitu. Tapi ya sayangnya itu maksud gue belum lihat AMD bikin software solution yang serapi Nvidia pas waktu Nvidia kerjain drivernya gitu. masih time out. ini software. Iya. Dan itu yang membuat gue ngelihat kalau ya AMD betul-betul luar biasa harus berbenah di sini kalau mereka masih mau main di area ini ya. AMD udah bilang kita nggak akan mau main di high end. Iya. Dia udah bilang. RDNA 4-nya ya mereka bilang di nggak main. mainstream dong. Iya, di mainstream. Nah, berarti yang berantem dia sama Battle.net ya, dia sama Intel. Battle.net juga Intel. Mungkin teman-teman nggak tahu kalau katanya ini bukan katanya ya. Udah ada leaking yang mengatakan nanti di akhir ya bulan depan Battle.net itu akan nongol. Ini gue berusaha untuk tidak ngomong karena bukan kita nggak ada tanda tangan NDA, kita ngomong apa yang ada berita. Jadi kita cantumin di sini nih source-nya dari sini. Siap. Kalau Intel mau ya su orang lah. Ya, jadi dia katakan sumber ini mengatakan Battle.net itu akan nongol tapi diam-diam aja dan dia tidak ada di high end, dia ada di mainstream. To be fair menurut gue kalau Intel mau gain jumlah market atau jumlah kuenya yang paling gede memang sebetulnya di mainstream sih. Gue mau asumsi ya misalnya gue disuruh jadi Intel terus gue suruh nyari lawan gitu. Yang gue lawan adalah VGA card Steam nomor 1 sekarang 3060 12 GB atau 4060 di bawahnya 4068 GB. Dan kayaknya misalnya Battle.net video RAM yang lebih gede harusnya tuh 4068 GB makanan empuk banget ya. Kalau masih kalau performance lewat dong, nggak cuma nyampe, lewat. Performance-nya lewat, drivernya beres, isu-isunya juga sudah beres gitu. Dan to Intel's credit, arc-nya apa yang mereka lakukan di arc-nya mereka dari sisi software selama 2 tahun terakhir itu lebih gede dari apa yang AMD kerjakan untuk Radeon 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Jadi mereka berusaha untuk improve sana. Masih ada gacha hit and miss. Bisa 2 digit ya performanya ya. Berkali-kali lipat naiknya, ya itu nunjukin ada sesuatu yang salah dan mereka berusaha untuk benerin itu gitu. Cuman ya itu maksud gue sekarang ngelihat bahwa ya sayang sekali kita pilihan grafik card di high end itu udah hampir nggak ada gitu. Kita akan hilang gitu di generasi berikutnya. Nvidia gitu. udah bilang gue keluarin Blackwell. Iya. Dia bilang GDDR7 512 bit. Crazy. Jadi ibaratnya dia sudah ada di sini, dia kasih keluar lagi yang lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Dan gua nggak tahu ya gimana dua company lain ini berusaha catching up itu. Iya. Ya kita agak susah ngelihat roadmap-nya karena istilahnya ini kayaknya pertama kali banget. Bentar ya, gue nggak tahu nih ingetan gue bener apa salah. Waktu Nvidia punya 3090 AMD RDNA 2 tuh kompetitif loh. Masih. 68 XT sama 69 XT itu kompetitif. Masih, jadi istilahnya kedua produk ini istilahnya masih ada di range yang bisa kita tebak gitu. Ini Nvidia 4090-nya ini satu generasi undisputed, tidak tersentuh gitu. Dan 4090 yang tidak tersentuh ini sekarang akan ada versi yang lebih kencengnya lagi dengan dua company yang lain bilang guys kita mau ngambil market share paling gede di mainstream. Kita ngerti yang jadi problem cuman ya itu di antusias segala macam main share-nya antusias tuh lumayan loh istilahnya. Jadi bukan market share ya, bukan jumlah market secara volume ya. Cuman orang-orang jadinya oh kamu graphic card apa kalau kamu Sultan Nvidia. Ya. Dan itu marketing yang kenceng sekali. Saya mau cari GPU atau VGA untuk productivity. Kita nggak bisa bilang lagi ya. Iya, Nvidia udah kelar selesai. Jadi gue tidak sulit sekali misalnya apalagi orang dengan orang yang misalnya apa bahasanya nggak terlalu teknikal dan gue tidak yakin apakah orang ini bisa troubleshoot kalau lagi ada apa-apa dengan sangat terpaksa misalnya pun gue tahu ada Radeon yang mungkin lebih optimal dari sisi price performance gue jadi harusnya bilang ke Nvidia gitu karena gue tidak tahu apakah orang ini sanggup dan punya kemampuan teknikal untuk troubleshooting dan memang tidak semua user harus bisa troubleshooting maksud gue kemampuan troubleshooting itu nilai plus cuman kalau untuk menghargai sebuah produk kamu sampai harus punya ilmu troubleshooting itu yang salah produknya. Iya.
Harusnya Gitu. produk itu mempermudah. Kita Kecuali produknya menawarkan harga yang segitu jauhnya, istilahnya ya udahlah kamu pakai produk kita jauh lebih murah walaupun kamu pusing kepala dikit ya, ekstranya buat beli obat Panadol kalau nggak obat hipertensi gitu kan, kayak gitu istilahnya. Ya udah gitu, itu trade off. Kalau kayak gitu ya oke lah, fine, masih ada trade off. Walaupun sekali lagi kalau gue ketemu user yang non teknikal, gue akan mohon maaf Nvidia gitu. Ya, Gitu. bukan karena kita mau mendukung Nvidia atau kita dibayar Nvidia, tapi faktanya itu. Jadi kadang-kadang hater ini nggak pakai otaknya ke situ sih. Iya, jadi Just hate. Dia terlalu monopoli, hate. Ya gimana? Ya gimana, maksudnya lawannya nggak ada. Terus istilah gini, gue waktu itu teman gue, mungkin teman-teman tahu, gue sering ngobrol sama teman gue Ivan namanya. Dia punya ini bagus banget karena dia bilang bahwa ini kalau lu istilahnya ada orang yang bilang ini AMD memang tidak bisa tinggi, Radeonnya nggak bisa kencang karena nggak dikasih kesempatan. Gimana kamu mau kasih kesempatan ke sebuah produk yang trade off-nya gede sekali gitu? Kalau trade off-nya duit gitu, kayak misalnya RX 6600 segitu murahnya, gue masih bisa menyarankan RX 6600. Cuman kalau situ kena problem, ya udah gitu, terima saja kalau kamu memang punya problem. Cuman istilahnya kalau gue harus menyarankan sebuah vendor GPU hanya karena biar gue bisa kasih kesempatan, itu hal yang tidak optimal bagi gue sebagai seorang user. Ya istilah sebagai seorang user, ultimate-nya tujuan kamu ada memenuhi kebutuhan sendiri, bukan memenuhi kebutuhan orang lain. Nggak bisa kamu nyuruh orang lain beli produk gara-gara kasihan biar bisnisnya hidup. Ya nggak gitu cara pikirnya. Tapi ya untuk beberapa segmentasi itu terjadi loh. Jadi ya? Ada. Oke, itu off the record ya. Oke. Ya itu buat Nvidia sekarang kita mestinya panjang sekali kalau soal Nvidia. Ini pas sekali ini akhir tahun 2024 ini mau berakhir, makanya dengan dadakan gue ngundang lu di sini supaya kita bisa ada ngomong sesuatu. Sebenarnya gue udah gak bisa ide juga. Ini paling ada tuh buat isu. Anyway, kita ngomong sedikit tentang DDR5. Sedikit aja. DDR5. Oke. DDR5 ini kan evolusinya ada CUDIM, ada CAM2. Gue pernah pakai CUDIM meskipun cuma satu, dan itu masih jauh dari apa yang gue expect nih sebenarnya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang gue bisa dapat dari beberapa netizen. Satu, CUDIM-nya jalan nggak? CUDIM-nya jalan nggak di AMD? Masalah bukan di yang 7000? Betul. Jadi teman-teman harus tahu ini bukan salahnya si CUDIM, tapi memang tidak didesain untuk itu. Belum bisa mengenali dengan benar. Dia kalaupun ada yang jalan dia akan bypass. Dan istilah gini. Jadi untuk semoga ini nggak terlalu teknikal ya, intinya gini. Jadi kalau kita pakai CUDIM, RAM yang pakai CUDIM itu intinya di dalam RAM-nya itu ini sangat penyederhanaan sekali ya. Ada chip untuk ngebantuin signal integrity. Gampangnya kayak gitu, ngingetnya kayak gitu aja. Nah, di sini RAM yang punya chip bantuan ini yang namanya CKD atau clock driver apalah segala macam, ini tuh hanya bisa dimanfaatkan optimal kalau memori controller prosesornya memang didesain untuk supporting clock driver ini. Saat kita ngobrol sekarang, bahkan ada sistem AMD yang tidak booting dengan CUDIM. Ryzen 7000 harusnya. 8000, 9000 bisa. Kalau yang pertama motherboardnya pakai AGESA baru yang memang mengizinkan CUDIM-nya booting, dan yang kedua bootingnya speednya rendah banget. Gue lupa 3600 atau 4000 something gitu kalau nggak salah. Jadi bootingnya speednya rendah banget, booting pertamanya. Pengalaman gue kemarin pakai Renegade pakai di 9900X itu booting tapi ya karena memori controllernya nggak bisa di XMP seperti yang ada, 8000 itu masih jalan sih. Tapi dia jalan. Jalan. Oke. Berarti fungsi yang penting ya itu, makanya fungsi CKD bypass itu mesti jalan sih. Tapi booting pertamanya lu sempat lihat speednya nggak? Booting pertama enggak sih, enggak. Oke. Soalnya kemarin ada JEDEC kan maksud lu kan? Iya, JEDEC. Soalnya seinget gue ada beberapa yang turun. Jadi entah 4000 atau 3000 yang harusnya JEDEC-nya 56 atau JEDEC-nya 48, di tag-nya di bawah itu. Di bawah itu. Oke. Gitu. Jadi itu ya. Terus ada nanti namanya CAM2. Oh iya, yang dipasang ke motherboard. Ya. Sayangnya walaupun itu diomongin banyak di Computex, gue bener-bener sampai hari ini belum lihat real produknya. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat secara teknologinya, basicnya itu kayak CUDIM aja, hanya dibuat dengan form factor yang berbeda. Iya, tidur jadi. Iya, jadi lebih tidur. Dan kalau lu mau upgrade, lu harus ganti satu modulnya. Dan ya asumsinya dibikin CAM2. Walaupun sebetulnya CAM2-nya lebih berguna bukan buat desktop kayaknya, buat mini laptop. PC, buat laptop, mini PC gitu. Tapi gue lihat ada di Tahyun akan.
Oh iya. Ada di manual booknya. Oh iya. Tachyon. Oh iya, yang Cam 2, Tachyon Cam 2. Ya. Tapi ya istilahnya mereka bilang bahwa Cam 2 itu harusnya signal integrity-nya lebih bagus lagi dibandingkan motherboard 2 DIMM biasa gitu kan. Jadi makanya karena mereka bilang kayak gitu, yaitu alasan mereka untuk kasih Cam 2 dan Cam 2-nya dikasih ke platform yang memori controllernya memang kenceng sekali, Arrow Lake gitu sekarang gitu kan. Gitu. Jadi ya itu yang apa namanya? Itu yang membuat kalau ini sekali ya. Jadi gue penasaran Cam 2-nya nanti start di berapa jadinya gitu. Gue berharap gue berharap ini di atas Udim ya. Karena kalau Cam 2-nya tidak berhasil untuk dapat jauh di atas Udim, kayak defeating purpose si Cam 2 jadinya. Dan gitu faktanya lu dapat 12K juga nggak pakai Udim. Iya benar. Gue pakai 12K. Iya benar. Yang gue 12K itu nggak pakai Udim. Ya, gue pakai DIMM biasa. Kita bisa lihat Udim itu masih belum berikan efek yang bisa kita bilang, oh ini lu harus pakai Udim. Belum sampai ke arah sana sih. Udim masih meraba-raba dan kita masih menunggu vendor-vendor CKD itu masih bisa gain performanya lebih tinggi lagi atau tidak. Dan ini kan butuh kolaborasi antara firmware si motherboard, vendornya si CKD, dan bagaimana vendor memori menyatukan keduanya itu. Betul. Dan to Intel's credit, mereka kalau lagi launching kayak gini, mereka at least kerja sama beberapa vendor. Itu yang gue sukanya dari sisi ini, di mana mereka memastikan bahwa teknologi itu bukan punya standar di luar sana gitu. Mereka memastikan kami punya standarnya working gitu. Itu yang gue suka ya, walaupun terlepas dari prosesornya nggak segitunya working gitu. Betul. Jadi itu ya, kita ngomong beberapa hal tentang yang ada di 2024. Oh ya, by the way, di selama 2024 ini, menurut lo, launching yang paling waras itu apa? Yang paling bener lah. Paling bener. Maksudnya dari semua bullshit yang ada, yang paling bener itu apa launching di... Oke, launching 2024. Oke, bentar. Mari kita dari awal tahun ya. Kita waktu itu 8.000G berdua. Dengan berapa? Minus 2 hari ya. Minus 2 hari, minus hari dengan membuat editornya panik segala macam gitu kan. Oke, 8.000G. 8.000G itu 86G-nya mending. 87G jadi IGP paling kenceng. Tapi harganya sama kayak sebuah prosesor last gen yang mereka dikasih dikasih DGPU, dikasih VGA. RX 6600 sudah nggak kekejar gitu. Jadi 86, oke, 87 berantakan. Habis tengah tahun mereka punya apa lagi? Apa lagi tengah tahun? 9.000 betul, kejauhan. Kalau VGA, VGA ada Super Series. Super Series 47%, oke. Itu nunjukin, itu kayak Nvidia mau flexing. Nih loh, kami punya VGA paling price performance di 10 juta. 10 juta. Dan nggak ada lawannya. Bentar, AMD Radeon tengah tahun ada apa 76 XT? 7.006 ya, 76, tapi nggak tahu. Iya, tapi gue nggak ngeliat dia di market. Gini, maksudnya gue ngelihat bahwa ini kayaknya buat keluhan orang-orang yang 7.600-nya kayak kurang VRAM di 8 GB. Mereka launching yang versi 16 GB-nya. Sayangnya pas ditaruh di 16 GB, kayaknya marketnya nggak segitunya respon dengan dikasih 16 GB 128 bit, performa gamingnya nggak membuat gue bisa 4K juga. Mungkin alasannya AMD waktu itu adalah 4K upscale, tapi upscale-nya AMD yang FSR 2 yang nggak beres, 23 yang nggak beres-beres amat gitu ya. Walaupun, kemudian apa lagi? Kalau launching, kayak AMD lumayan sering launching software deh kalau Radeon. Software ya kayak AFF, Adrenalin segala macam ya, itu good thing. Tapi ya nggak wah gitu. Good thing tapi nggak wah. Apalagi itu 9.000 itu, gue dikerjain OS sampai review 99X gue tidak berhasil keluar gitu kan. Yang keluar akhirnya cuma 96X-nya doang. Yang kita juga bingung ini hasilnya bener apa enggak gitu kan. Jadi 96X gak mulus-mulus banget. Terus udah kayak begitu, Arrow Lake yang juga, at least kita tahu kalau produknya memang agak istilahnya gaming performance-nya berantakan. Klaimnya udah di situ. Walaupun review guide at least sesuai dengan prosesornya. Bisa 98 X3D. Jadi kayak setahun ini cuma X3D doang. Cuma X3D gara harga sama digoreng. Jadi gue gak tahu mau milih yang mana ini maksudnya. Kita bayangin ya, 3-5 tahun yang lalu ketika launching produk. Iya. Firmnya kayak apa dibanding sekarang? Iya. Dulu lebih firm. Iya. Nggak kayak launch dulu, perbaiki kemudian gitu. Ini kita sekarang tahun ini ketemu produk yang launchnya beres, nggak perlu fix yang aneh-aneh, harganya yang digoreng. Jadi istilahnya kalau ditanya yang launchnya mulus-mulus, bahkan tahun ini nggak ada sebetulnya. Semuanya ada trade off-nya gitu. Jadi dan sebagai reviewer kadang-kadang kita harus ngulang tes. Gue tidak masalah ngulang tes, tapi yang gue kadang-kadang nggak suka kayak tadi gue bilang variabel kayak OS itu membuat ini dari reviewer ini ngetes dengan OS yang lain, membuat data kita kayak jadi invalid gitu.
Itu yang kadang-kadang agak, ya gue nggak kesal sama reviewer yang istilahnya bisa tahu miss-nya di sebelah mana. Gue berterima kasih sama mereka. Yang gue agak kesal adalah kalau data gue dibilang invalid hanya karena orang lain tuh hasil tesnya beda. Gitu. Ya. Padahal ini agak beda. Tapi anyway kayak gitu. Jadi kalau bilang produknya doang ya 98X3D menurut gue, walaupun sebetulnya kalau kita mau ambil 9.000 pas waktu dia balik ke 2CCD yang 99X sama 990 masih mending istilahnya dibandingkan yang pertama. Pertama banget kan 96X, 97X kan. Itu berantakan sekali. Berantakan banget ya. 99X yang harusnya 99 sama 950. Dimana waktu 9950 datang ya dia CPU consumer paling kencang di muka bumi saat itu gitu kan. Jadi 16 core maksudnya. Anyway, jadi kayak itu 99 atau 99X. Terus ya kalau yang launchingnya paling beres ya 98X3D walaupun ya karena sudah matang semua sih. Iya, bisa tinggal cemplungin udah jadi semua. Mungkin nanti problemnya akan terjadi ketika dia nongol yang 2 CCD. Makanya Turbo X3-nya mulai dikenal dari sekarang. Iya, benar-benar. Sama kita melewatkan AMD launching X870. Yang tentu saja tidak membawa perpengaruh apa-apa. USB 4. Dan nih maksudnya dia datang sebuah platform dengan kami punya ekspansi paling gede. Betul, gue menghargai itu. Gue kadang-kadang kesel banget liat motherboard udah mahal dengan I/O belakang kayak Raspberry Pi. Teman gue bilang kayak gitu, kayak Raspberry Pi gitu. Nah, sekarang ada motherboard dengan ekspansi yang luar biasa. Tapi ekspansi USB 4-nya gue belum lihat faedahnya karena satu, kita lihat enclosure USB 4-nya harganya cacat, mahal sekali. Ya. Kemudian misalnya USB 4 mau dipakai di laptop, USB 4 tuh bergunanya kita bisa pakai eGPU. Betul. Karena bisa PCIe tunneling. Ya. Tapi kalau kita di desktop ngapain kita pasang eksternal GPU-nya gitu? Maksudnya ya bisa, cuman buat apa sih itu punya PCIe istilahnya gitu. Ya gitulah. Jadi gitu. Tidak ada yang benar-benar kita bisa katakan ya worth it lah, bukan worth it apa ya? Free problem. Mungkin kalau semuanya punya problemnya masing-masing. Semuanya punya problem masing-masing, entah problemnya di produknya, problemnya itu produknya punya revisi, jadi kayak launching sekarang revisi kemudian gitu, klaimnya gitu kan, atau harganya gitu. Jadi kalau misalnya gue ditanya, gue nggak tahu apakah gue akan bikin konten akhir tahun buat teknologi 2024 gitu ya. Pas ditanya prosesor bagi gue yang paling bagus buat AMD mah, kayaknya gue masih sama dengan 75F kayaknya. Gue sayangnya belum berhasil ngetes 87F, cuman ya kalau kita lihat itu cache kecil sekali, gue nggak ngeliat hasilnya akan banyak beda sama ya itu IPU basically IPU yang tidak punya DGPU. Jadi gue masih jangan lupa loh dia punya NPU kalau bisa jalan pakai VGA. By the way kita dia punya NPU. Gue pengen misu NPU, ntar kita nambah 1 jam lagi di sini ya. Jangan. Dan kayaknya kalau kita mau ngomong soal AI itu AI masih banyak yang harus difixkin dulu dari bagaimana penerimaan audiens kita tentang karena pemahaman soal AI-nya tuh segitu luasnya. Karena gini kita ngomong kata AI itu luasnya sama kayak kita ngomong kata internet gitu, segitu luasnya gitu. Bisa AI itu sesuatu yang cuma jadi objektivitasnya buat muka doang, itu bisa jadi hal yang lebih kompleks vendor untuk marketing. Iya. Padahal nggak tahu itu AI-nya apa. Ya bahkan tema Computex gue tahun ini adalah overdosis AI. Lu kan bikin overdosis AI gitu jadi gitu. Oke, teman-teman. Gitu. Kayaknya udah kelamaan berapa jam ya. Obrolan kita dengan Alfa. Semoga teman-teman ada yang bisa mengambil manfaat dari apa obrolan ngalor ngidulnya kita. Ini no script sebenarnya, apa aja mau kita tanya gitu ya. Dan itu tidak mewakili kalian sebenarnya, ini mewakili kita berdua aja. Iya, sebagai tester hardware yang satu masih by profesi, saya masih hobi karena saya mahasiswa by the way. Dan dia ngirim buat bayar kuliahnya. Betul. Tunggu. Bayar kosan. Kuliahnya udah ada yang bayar. Bukan tante kan? Bukan. Parah. Bukan. Oke guys. Bye-bye. Bye-bye.